before, after. Ya semuanya selamat pagi. Kita akan mulai bahas Bitcoin lagi ya. Tapi sebelum itu terima kasih yang udah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe and see you. See you. Dan terima kasih ya. Intinya terima kasih bukan see you pula. Oke. Jadi ya tadi malam aku udah buat sinyal ya, sedikit sinyal. Dan sempat kegocek juga karena benar-benar panik banget. Ya, so far sebenarnya ini adalah struktur yang kalau kita lihat Bitcoin agak-agak gimana gitu guys ya. Nah, jadi dia sempat tadi pagi nutupnya tuh jelek, kemudian dia bikin malah pola-pola bullish gitu. Tadi malam aku udah masuk di sini gitu kan, sempat dibikin sangkut ya kan, turun ya baru naik lagi tuh ya. Ini gokil parah sebenarnya. Karena ini adalah area yang krusial untuk Bitcoin dan sebenarnya TP-nya di 28 tapi nggak kena ya. Tapi tadi sampainya cuman di 279 sekian gitu ya. Nah, ini sesuai yang aku bilang kemarin, kalau setelah CC close candle kita dibikin hijau ya, kalian tahu artinya apa? Betul. Kita hanya dibuat retest untuk bantingan lanjutan. Itu yang aku bilang kemarin ya kan. Makanya aku yakin ini kayaknya pola-polanya kita akan dibikin retest dulu. Ya kenapa dibikin retest Bang? Karena di sini nggak jebol. Karena 272 lah kita bilang ya. Karena 272 tuh nggak jebol gitu. Orang tadi malam kan termanipulasi tuh banyak banget yang nge-short di sini dengan harapan ini akan segera kejebol dan segera ke 26.000. Tapi mereka salah. Salahnya di mana? Salahnya adalah kita belum retest setelah turun lumayan jauh. Ini harusnya ada retest ya, meskipun nggak selalu ada retest itu. Tapi minimal itu adalah forming untuk chart terbaik adalah retest gitu ya. Nah, untuk sekarang benar-benar chartnya ini benar-benar gocek parah. Aku kemarin sebelum cuan itu ya udah 2 kali kena gocek juga ya. Yang satunya minus 80%, yang satunya minus juga ya sekitar udah cuan kemudian minus 20% aku cut dan baru dikompensasi lah dengan cuan tadi gitu. Ya sebenarnya bukan masalah untuk masalah untuk kita nggak ngerti trading ya, tapi karena chartnya itu yang bikin kita tuh jadi bingung gitu, bikin kita tuh jadi apa ya, bikin kita jadi berpikir ini valid nggak ya, ini valid nggak ya, karena beberapa chart itu kan sebenarnya menandakan sebuah konfirmasi gitu. Ya bingungnya tuh di situ aja, bukan karena bingung wah ini mau kemana, ini nggak tahu mau ke A atau mau ke B. Kita tahu mappingnya ini bakal retest ke berapa, ini bakal balik ke berapa, cuman ya gara-gara psikologis, gara-gara chartnya itu tadi gitu ya. Ya itulah pentingnya kita tuh kontrol psikologis gitu, apalagi kalau saat kayak gini kan mulai agak sedikit panikan juga gitu ya. Nah, jadi plannya keberapa Bang kira-kira ya? Kalau kita lihat sekarang mungkin akan ada koreksi kecil-kecilan di area yang sekarang, dan kalau menurut aku mungkin akan bisa ke 284 atau 286 lah maxnya di sini ya. 284 sampai 286, kemudian dia baru bisa memberikan penurunan lanjutan. Sampai atau enggak yang itu nggak tahu ya, apakah retestnya ini dibikin atau mungkin nanti setelah ini bisa aja lanjut koreksi dulu, bikin sideways dulu ya, karena ini kan udah breakout dan target sebenarnya udah kecapai gitu ya. Sekali lagi ya, ini udah breakout dan targetnya itu udah kecapai, pas targetnya itu di sini gitu, di titik merahnya ini sebenarnya pas gitu ya. Nah jadi selanjutnya ya kita akan menunggu pola-pola lanjutan, tapi yang paling benar adalah menunggu retestnya, itu aja sih kalau aku bilang. Jadi intinya hati-hati, kita masih stay in bearish. Kalau naik itu artinya bukan balik arah atau reversal, tapi retest. Ingat, retest itu hanya sepersekian patahan tren kecil yang akan membuat patahan tren baru. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe and see you in the next video. Bye bye.